Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang Alan, Berserk of Gluttony. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Fate dan Mind berhasil mengalahkan Chimera Hanel. Kita juga diberitahu kalau Hanel adalah teman lama dari Mind yang dijadikan eksperimen oleh orang-orang Galia. Dalam part kali ini, panel cerita pun menyorot kepada Fate dan Mind. Saat itu, Fate pun meminta Mind untuk membantunya leveling nih. Karena status kekuatan dari Fate itu udah di-reset akibat dia membuat Grid berevolusi lagi. Awalnya, Mind itu meminta bayaran kepada Fate. Tapi karena Fate juga udah ngebantu dia mengistirahatkan Hanel, akhirnya Mind pun membantu Fate leveling dengan sukarela. Kebetulan saat itu, ada segerombolan orc lagi yang berada di sekitar mereka. Maka dari itu, mereka pun langsung membasmi para orc yang ada. Setelah mendapatkan status kekuatan yang cukup, akhirnya Fate dan Mind pun berpisah di sana nih. Karena memang, Mind itu ingin menjelajahi Galia lebih dalam lagi, sedangkan Fate ingin kembali ke pintu masuk Galia, yang mana di sana ada sebuah kota besar dan kemungkinan pasukan Roxy itu berada di sana. Ya, kota yang dimaksud sama Fate adalah Babylon. Sebenarnya, Fate juga masih ingin menjelajahi Galia sama Mind, tapi apa boleh buat, dia punya tujuannya tersendiri. Di sini, Fate juga meminta Mind untuk menjaga dirinya baik-baik nih. Kalau tidak, maka Mind itu nggak bisa memenuhi janjinya untuk membunuh Fate jika mereka bertemu kembali. Panel cerita pun berpindah ke karakter Roxy dan gerombolan ekspedisinya. Nah, ternyata teman-teman, Fate itu udah sampai di Galia terlebih dahulu sebelum Roxy. Di saat Fate dan Mind baru saja selesai membasmi Chimera Hanel, ekspedisi dari Roxy itu baru saja datang ke Hausen, yaitu adalah wilayah dari Aron Barbatos. Nah, di sini berita tentang Hausen yang sudah jatuh ke dalam Lich Lord karena Aron tidak ada di sana waktu itu sudah terdengar ke telinga dari Roxy dan pasukannya. Maka dari itu, mereka pun sedikit merencanakan strategi sebelum masuk ke wilayah Hausen. Sebenarnya Roxy dan pasukannya bisa saja pergi ke Galia tanpa masuk ke Hausen terlebih dahulu, tapi nampaknya jiwa keadilan dari heroin kita yang satu ini sudah teramat besar. Maka dari itu, dia pun mencoba menaklukkan Lich Lord untuk membantu Aron nih. Karena memang hubungan keluarga Barbatos dan keluarga Hart juga sangatlah dekat. Namun, alih-alih mendapati Lich Lord dan pasukan undead-nya, Roxy dan pasukan ekspedisinya itu malah dipertemukan dengan Aron Barbatos yang sedang membangun daerah kekuasaannya kembali. Tentu, Roxy pun cukup terharu nih ketika melihat kalau Aron berhasil merebut wilayahnya lagi. Singkat cerita, pasukan dari Roxy pun ikut membantu Aron untuk merenovasi Hausen. Sekalian Aron juga ingin melatih Roxy beberapa keahlian berpedang miliknya. Jadi telah diputuskan, Roxy dan pasukan ekspedisinya akan tinggal selama 3 hari. Selama berlatih bersama dengan Aron, Roxy pun mendapatkan banyak hal. Mulai dari informasi kalau Aron lah yang memberikan nama kepada dirinya. Karena kedua orang tua Roxy itu bingung dengan nama anak mereka sendiri. Sampai ke cerita di mana ada seorang pemuda berpakaian serba hitam yang membantunya merebut Hausen. Aron berkata kalau pemuda itu juga memiliki tujuan yang sama dengan Roxy, yaitu ke Galia. Jadi Aron pun menitipkan pesan kalau saja Roxy bertemu dengan pemuda tadi di dataran Galia, Aron mau Roxy menyelamatkannya. Karena dari apa yang dia lihat, pemuda itu memiliki kekuatan yang sangat besar, yang bahkan bisa melahap sang pemuda itu sendiri. Tentu Roxy pun tanya, kenapa dia dipilih sama Aron untuk melakukan tugas itu. Di sini Aron pun berkata kalau dia melihat kemiripan di antara Roxy dan sang pemuda. Maka dari itu, Aron merasa kalau ini adalah tugas yang tepat bagi Roxy. Mendengarkan hal itu, Roxy pun menerima tugasnya nih. Oh iya, selama berlatih bersama dengan Aron, Roxy juga membantu Aron untuk membasmi sisa-sisa dari Lich Lord nih. Dan dengan 2 Grand Cross lagi yang dibawa sama Roxy dan Aron, sisa dari Lich Lord tadi pun hancur seketika. Setelah membereskan semua hal tadi, keesokan harinya, Roxy dan pasukan ekspedisinya pun langsung pamit kepada Aron untuk menuju Galia. Panel cerita pun berpindah ke karakter Fate lagi. Selama beberapa hari, Fate pun terus berburu monster sambil kembali ke kota Babylon Galia. Bisa dibilang itulah sebuah kota yang tepat memisahkan antara kerajaan Seifort dan juga Galia sendiri. Kota itu berdiri tegak dengan beberapa tembok besar yang mengelilinginya. Ya, itulah Defense City Babylon, teman-teman.
Grid pun berkata nih, kalau memang kota ini adalah batas pelindung kerajaan Seyford dari invasi monster yang ada di Galia. Karena memang semua invasi monster besar dari Galia itu umumnya harus melewati kota ini terlebih dahulu. Maka dari itulah dinding dari kota ini pun dibuat dari material terkeras dalam dunia ini, yaitu adamantine. Mendengarkan semua penjelasan tadi membuat Fate jadi terkejut nih. Kok Grid itu sangat tahu seluk-beluk dari kota ini? Apakah dia pernah kesini sebelumnya? Mendengarkan hal itu, Grid pun berkata kalau memang dia pernah kesini dengan pemiliknya yang sebelumnya. Pemiliknya adalah pria yang meninggalkan Grid sendirian di sini sampai ketika dia itu menjadi barang rongsokan di Seyford. Dan nampaknya Grid juga gak mau terlalu membahas tentang masa lalunya. Nah, tepat saat mereka ingin memasuki pintu gerbang dari Babylon, Fate pun sempat melihat juga nih kalau gerombolan ekspedisi dari Roxy sudah tiba di sana. Tentu, itu adalah momen yang paling membahagiakan bagi Fate, karena dia bisa melihat dan berada dekat dengan orang yang dia cintai lagi. Namun di sini Fate memilih untuk tidak menyapanya ataupun melihatnya dari dekat. Sejak kepergiannya dari mansion keluarga Hart, Fate sudah berjanji pada dirinya sendiri kalau dia akan melindungi Roxy dari bayang-bayang saja. Maka dari itu dia akan tetap memakai topeng tengkoraknya dan memakai identitas Mukuro, bukan Fate lagi. Setelah gerombolan dari ekspedisi Roxy itu memasuki kota, Fate juga ikut memasuki kota dan menyewa kamar di suatu penginapan dekat sana. Mana cerita pun berpindah keesokan harinya. Fate pun terbangun dari tidurnya yang cukup panjang. Ya, pasalnya dia sangat kelelahan akibat pengembaranya selama beberapa hari ini. Maka dari itu, setelah menemukan kasur, tubuhnya langsung tersedot ke sana, seperti kita di saat hari Minggu, teman-teman. Setelah mengganti bajunya, Fate pun bersiap untuk pergi ke pusat kota. Karena memang dia juga harus membeli beberapa hal yang diperlukan, termasuk juga pakaian baru. Bisa dilihat kalau pakaian dari Fate itu sudah sangat compang-camping akibat pengembarannya. Nah, di sini ada dialog lucu juga nih, di mana si Grid juga berharap kalau Fate memasukkan sarung pedang baru ke daftar belanjaannya nanti. Karena memang sarung pedang milik Fate yang lama ini sudah usang, jadi Grid itu nggak mau tetap memakai sarung pedang ini. Mendengarkan permintaan itu, Fate pun berkata kalau uangnya ini tinggal dikit karena diporotin terus sama Mine. Maka dari itu dia akan memasukkan sarung pedang ini ke daftar belanjaan paling akhir saja. Tentu, Grid pun cukup kecewa dengan hal itu. Dia berkata kalau Fate bisa jadi kena karma bila tidak membelikannya sarung pedang yang baru. Fate pun hanya bisa tertawa saat menanggapinya. Tapi nih, nampaknya ucapan Grid itu benar. Saat itu, anak pemilik dari penginapan pun mengetuk pintu kamar Fate untuk memberitahunya kalau sarapan itu sudah tersedia. Namun kebeletnya, Fate membukakan pintu kamarnya dengan menggunakan topeng tengkorak miliknya itu. Jadi sang anak itu pun malah lari ketakutan karena ngelihat Fate. Tentu, Grid pun tertawa terbahak-bahak nih ketika ngelihatnya. Sementara itu, nampaknya hati Fate sedikit sakit karena melihat anak perempuan dari pemilik penginapan ini malah takut kepada dirinya. Panel cerita pun berpindah ke pusat kota Babylon. Saat itu Fate pun sedang berjalan untuk mencari beberapa hal yang diperlukan. Tapi langkahnya pun terhenti di sebuah bar yang penuh dengan banyak orang. Tentu, Fate pun penasaran kenapa bar itu sampai dipenuhi banyak orang. Ternyata di sana ada seorang gadis pelayan cantik yang nampaknya menjadi primadona para laki-laki di Babylon. Bahkan tanpa basa-basi, Fate juga berkata nih, kalau gadis pelayan itu sangat cantik, tapi dia merasa ada sesuatu yang aneh dari gadis itu. Nah, secara tak terduga sang gadis pun langsung melihat Fate dengan tatapan tajam dan mendekati Fate nih. Dia juga berkata kalau dia sudah lama menunggu Fate. Jadi lebih baik mereka itu berbicara di dalam bar saja. Gak disangka juga nih, sang gadis pelayan itu pun langsung menutup barnya agar dirinya dan Fate itu bisa berbicara empat mata. Melihat keadaan itu, Grid pun berkata kalau dia tidak menyangka akan menemukan salah satu saudara dari Fate lagi. Ya, gadis pelayan ini ada salah satu orang yang memiliki skill dosa mematikan seperti Fate. Dia adalah Alice, sang pemilik skill dari Lust atau nafsu duniawi. Di sini Alice pun berkata kalau dia adalah pelindung dari kota Babylon. Tapi dia sudah lama mengetahui tentang Fate dan skill glutoninya. Setidaknya dia tahu Fate sejak dirinya membangkitkan skill glutoni untuk pertama kalinya di Seyford dan bertemu dengan Grid di pasar pedang loak dalam kerajaan Seyford juga. Tentu Fate pun terkejut dengan semua hal yang dikatakan sama Alice. Dia tidak menyangka kalau selama ini
dia itu sedang diawasi sama seseorang, tapi dia sendiri tidak menyadarinya. Nah, sebenarnya Alice juga ingin bertemu dengan Fate saat masih di kerajaan Seyford, tapi dia itu terlambat karena Fate telah mengejar Roxy ke Galia terlebih dahulu. Maka dari itu dia juga cepat-cepat menyusul Fate ke kota ini. Karena dia itu pelindung dari kota ini, Alice pun berterima kasih juga nih kepada Fate karena sudah menyingkirkan Chimera Hanil. Tapi Fate jangan terlalu berbangga terlebih dahulu, karena memang masih ada 6 Chimera yang sangat kuat lagi seperti Hanil. Sebenarnya dia juga nggak tahu siapa biang keroknya, tapi seharusnya Chimera Hanil itu berada di pusat kerajaan Galia, dan bukannya berada di tempat antah berantah seperti saat ditemukan sama Mine dan Fate. Tentu, Fate pun sedikit was-was nih, karena memang dia tidak akan menyangka kalau ada 6 makhluk kuat seperti Hanil lagi yang mungkin akan dia lawan suatu hari nanti. Melihat Fate yang melamun memikirkan 6 telur Chimera lagi, Alice pun memintanya untuk tidak memikirkannya terlebih dahulu. Karena memang ada satu monster lagi yang jauh lebih berbahaya daripada 6 Chimera itu. Tentu Fate pun bingung dengan hal itu. Jadi di sini Alice pun menjelaskan, ada satu makhluk yang biasa disebut sebagai bencana surgawi dalam Galia. Ya, itu adalah naga surgawi sendiri atau biasa disebut sebagai Celestial Dragon. Alice pun menjelaskan kalau level kekuatannya berada di tingkat E, dan itu artinya orang seperti Fate yang level statusnya masih berwujudkan angka, itu nggak mungkin bisa melukai Celestial Dragon. Karena memang hanya makhluk yang berada di tingkat E atau teritorium E juga lah yang bisa melukainya. Gue nggak tahu secara pasti tingkatan E atau teritorium E itu bagaimana. Tapi nih, kalau kalian pernah menghitung pakai kalkulator, terkadang kalau jumlah angka 0 dalam hitungan itu sudah melebihi maksimal jumlah angka kalkulator kalian, maka akan muncul huruf E juga yang menggantikannya. Dan setahu gue kalau sudah dilambangkan dengan E itu, berarti jumlah angkanya itu sudah melebihi angka 1 miliar teman-teman. Dan bisa dikatakan nih, kalau status kekuatan dari Celestial Dragon sendiri berada di atas 1 miliar teman-teman. Ya, itu cuma permisalan dari gue aja, dan gak 100% valid ya. Nah, Alice juga menjelaskan, kalau suatu hari nanti Fate pasti akan mencapai tingkatan E itu. Tapi mungkin bukan sekarang ini, mengingat status kekuatan dari Fate juga belum maksimal. Terlepas dari itu semua, Alice pun berkata lagi kalau umat manusia juga bukan berarti dirugikan akibat keberadaan dari sang naga. Celestial Dragon cukup berkontribusi dalam pembasmian beberapa kelompok monster kroco yang ada di Galia. Karena memang dia adalah predator terkuat di dataran Galia sekarang. Maka dari itu kita tidak bisa sepenuhnya menganggap nih kalau monster itu adalah musuh dari umat manusia. Tanpanya, mungkin kerajaan Seyford juga sudah lama ditelan oleh kumpulan monster yang bersatu. Setelah mengobrol tentang hal tadi, Alice pun langsung mengubah topik pembicaraan mereka ke topik utama. Secara gamblang, dia pun menjelaskan lagi kalau dirinya adalah pelindung dari kota ini. Jadi dia memiliki rencana untuk tetap menjaga umat manusia agar aman selama 500 tahun ke depan. Agar kota ini tidak hancur dan kerajaan Seyford juga aman dari ancaman monster Galia, diperlukan pengorbanan dari Roxy Hart, sang kesatria suci yang paling baik hati. Roxy harus tewas di dataran Galia. Tentu, Fate pun terkejut dengan hal tadi. Dia langsung menggebrak meja dan menanyakan apa maksud perkataan dari Alice yang tadi. Di sini Alice pun mengerti kalau Fate nggak akan setuju dengan rencananya ini. Tapi, tidak bisa dipungkiri kalau pengorbanan Roxy bisa menyelamatkan seluruh rakyat Seyford yang selama ini dia lindungi. Alice pun menjelaskan kalau hal ini ada hubungannya dengan fenomena kebencian. Pada dasarnya, itu adalah sebuah fenomena di mana kamu akan diserang oleh kumpulan monster lain jika kamu berhasil membunuh monster kerabat mereka. Dan hal itu juga pasti akan terus berulang terjadi. Walaupun kamu juga berhasil membasmi monster yang menyerang kamu lagi itu. Tapi kebencian para monster yang melihat kalau kamu membunuh kerabatnya itu gak akan berhenti. Mereka akan tetap membenci kamu hingga pada satu titik kebencian dari para monster itu berkumpul jadi satu. Dan lahirlah seekor monster kuat tanpa mahkota seperti Lich Lord. Bahkan mungkin Celestial Dragon juga terlahir dari fenomena seperti ini. Nah, fenomena kebencian ini juga nggak berlaku kepada monster aja, tapi berlaku kepada manusia. Kebencian yang dikeluarkan sesama umat manusia itu akan ditembang menjadi satu dan mungkin bisa menghidupkan monster kuat lainnya. Tapi bisa diatasi bila mana ada jiwa kesatria suci yang teramat menyayangi rakyatnya.
Nantinya jiwa dari kesatria suci itulah yang menampung semua kebencian umat manusia. Hingga monster kuat tidak akan terlahir lagi di dunia ini, setidaknya dalam jangka waktu 500 tahun. Sebagai gantinya, nanti akan terlahir jiwa kesatria suci baru yang mampu menjadi pilar pelindung dari kerajaan Zephyr. Nah, itulah peran yang harus dijalankan sama Roxy Hart. Dia adalah tumbal yang mampu menanggung semua kebencian dari masyarakat Zephyr. Tentu, walau sudah dijelaskan panjang lebar seperti tadi sama Alice, Fate tetap tidak akan membiarkan Roxy dikorbankan gitu aja. Dia tidak mungkin membiarkan orang yang sangat dia cintai mati, meskipun untuk perdamaian umat manusia. Maka dari itulah Fate juga siap untuk membasmi setiap monster yang akan membunuh Roxy nantinya. Dia tidak akan membiarkan siapapun termasuk Alice sendiri mencelakai Roxy. Dia akan mengangkat pedangnya untuk menjadi pelindung dari Roxy. Mendengarkan tekad Fate yang seperti itu, Alice pun tidak bisa menyalahkannya. Alice hanyalah seorang bystander atau pengamat saja. Jadi dia juga nggak akan menghalangi Fate yang ingin melindungi Roxy. Tapi hanya ada dua hal saja yang bisa diingatkan sama Alice. Pastinya nanti akan ada orang yang ingin mengorbankan Roxy juga seperti rencananya. Jadi kalau Fate ingin melindungi Roxy, maka Fate juga harus menemukan dan menghentikan orang itu. Selain itu, Alice juga memperingati Fate agar tidak terlalu memaksakan dirinya dalam menggunakan glutoni. Jika tidak, maka Fate akan benar-benar termakan sama skillnya sendiri. Di sini, Fate pun berterima kasih atas nasihat itu dan pergi dari bar. Panel cerita pun berpindah ke zona pemburuan dekat kota Babylon. Nah, Fate pun mulai berburu monster lagi untuk meningkatkan kekuatannya dan juga mencari uang nih demi membeli peralatan baru. Sambil memburu 2 squad orc, Fate pun terus memikirkan nasib dari Roxy. Dia terus berkata dalam hatinya, kalau dia tidak peduli siapakah dan makhluk macam apakah yang akan menjadi musuhnya nanti. Selama dia masih berdiri, dia akan tetap melindungi Roxy, walaupun nantinya Roxy juga nggak tahu kalau dialah yang telah melindunginya. Asalkan Roxy itu selamat, Fate rela melakukan apapun. Namun setelah selesai memburu para orc tadi, Fate pun langsung dihadang sama Norton Alistair dan para prajuritnya. For your information, Norton Alistair merupakan salah satu komandan dari pasukannya Roxy, teman-teman. Dan nampaknya dia itu sangat tertarik untuk menjadikan Fate sebagai anak buahnya. Tentu Fate pun gak mau bergabung sama Norton. Dia pun berkata kalau dirinya tidak akan mengabdi kepada siapapun. Setelah itu, dia pun langsung pergi dari sana. Nah, untuk sekarang ini, Norton masih terima dengan sikap Fate yang seperti itu. Tapi dia berkata kalau nantinya, dia pasti akan bertemu dengan Fate lagi. Nah, gak disangka, Fate juga merasakan ada sesuatu yang aneh dari Norton nih. Dia bukan kesatria suci biasa. Bisa dibilang, dia memiliki sebuah kedengkian yang teramat dalam. Fate pun juga bingung nih, kenapa Roxy bisa memiliki anak buah seperti Norton. Panel cerita pun berpindah ke guild petualang dari kota Babylon. Karena Fate membawa banyak sekali hasil buruan, bahkan sampai 2 kantong besar. Banyak sekali para petualang yang ada di sana itu cemburu sama Fate. Bahkan, mereka itu mencoba untuk mengkeroyok Fate di sana. Karena bisa dibilang Fate itu terlalu serakah. Tapi nampaknya ya, mereka itu udah salah pilih lawan. Di sini Fate berhasil menumbangkan mereka dengan sekali pukulan saja. Namun ada seorang yang melaporkan perbuatan Fate ini kepada kesatria suci. Dan kalian tahu teman-teman, siapa kesatria suci yang datang ke sana kan? Ya, yang datang untuk mengurus Fate adalah Roxy. Tentu awalnya Fate pun kaget dengan hal ini. Tapi dengan tenang, dia pun menjelaskan nih kepada Roxy kalau memang semua petualang inilah yang mengajaknya bertarung duluan. Dan untungnya para resepsionis gold juga mendukung Fate nih. Jadi Fate itu nggak dianggap sebagai orang yang bersalah. Oh ya, di sini ingat teman-teman, posisinya Roxy itu masih belum tahu identitas asli dari Fate. Karena memang Fate itu pakai topeng tengkoraknya dan memperkenalkan dirinya sebagai prajurit Mukuro, teman-teman. Panel cerita pun berpindah ke kemah dari prajurit ekspedisinya Roxy. Saat malam hari itu, Roxy pun dibangunkan oleh teriakan prajuritnya yang berkata kalau ada serangan dari 4 monster buas yang setara dengan Lich Lord. Ya, saat itu ada 4 salamander api yang menyerang camp mereka. Tentu, para pasukan dari Roxy pun dengan sigap langsung mengantisipasi penyerangan itu. Tapi nampaknya para prajurit dari Roxy itu cukup kesulitan untuk melawan 4 salamander tadi. Terutama wakil divisi pasukan mereka yang bernama Melia. Melia babak belur setelah terkena layangan dari salah satu ekor salamander tadi. Tentu Roxy pun datang untuk memeriksa keadaannya nih.
Walaupun begitu, dia masih belum memiliki ide untuk melawan 4 salamander ini. Namun saat itu, Mukuro atau Fate pun datang untuk menyelamatkan mereka. Tanpa susah payah, Fate bisa membereskan 4 salamander tadi. Setelah membasmi mereka, Fate pun sempat mengamati mayat dari monster tadi nih. Di sini, Fate pun bingung, kenapa monster sekelas mereka ini malah bergerak bersama untuk menyerang manusia. Padahal, monster sekelas Lich Lord saja hanya datang sendirian ketika dia itu menyerang Hausen. Tapi kenapa monster di sini sangat berbeda? Setelah dilihat lagi, Fate juga menemukan sebuah tato aneh nih di 4 mayat salamander tadi. Namun saat dia ingin menelitinya lebih lanjut, entah kenapa nih, Milia itu malah menyerangnya dari belakang, hendak melepaskan topeng yang Fate kenakan. Untung saja Fate itu memiliki refleks yang bagus, jadi dia bisa menghindarinya. Ya, nggak disangka bawahan dari Roxy yang satu ini nggak segan-segan terhadap orang baru ya. Pada akhirnya sih, aksi dari Milia itu dihentikan sama komandan pasukan dari ekspedisi Roxy yang bernama Mugan. Saat itu Roxy juga nampak berterima kasih kepada Mukuro atau Fate nih. Dan tentu Babang Fate itu merasa malu dong ketika dapat terima kasih dari Roxy. Tapi Babang Fate pun menjawabnya dengan sok cool nih kalau dia cuma kebetulan lewat saja. Karena memang dia itu ingin pergi ke Great Valley untuk mencari bahan pembuat sarung pedangnya. Nah, kebetulan anak buah dari Roxy yang mengintai di sana juga nampak belum kembali nih. Jadi pada akhirnya Mukuro atau Fate itu ikut sama pasukannya Roxy untuk menyelidiki Great Valley. Nah, singkat cerita, dalam Great Valley terdapat banyak sekali Chimera teman-teman. Walaupun tidak sekuat Chimera Hanel, tapi nyatanya salah satu dari Chimera itu berhasil membuat Fate dan Roxy itu jatuh ke bagian bawah Great Valley. Nah, karena nggak mau Roxy itu terluka, Fate itu memeluk badan Roxy dan membuat badannya sendiri sebagai sebuah bantalan. Tentu, benturan keras yang dialami Fate membuat dirinya sempat tidak sadarkan diri. Nah, di saat itu jugalah Fate memasuki alam bawah sadarnya, atau di sini disebutkan sebagai dimensi mental. Nah, ketika memasukinya, Fate sempat didatangi sama Hanel nih. Di sini Hanel itu nampak mencoba berbicara sama Fate, tapi suaranya tidak sampai kepada Fate. Saat itu juga, lantai dimensi mental yang menjebak Fate itu runtuh teman-teman, lalu membuatnya jatuh. Dan gak disangkanya, di bawah dimensi itu sudah ada banyak sekali mayat manusia dan monster yang menanti Fate. Mereka menggerubungi Fate hingga membuatnya tidak bisa bergerak ataupun bernafas. Saat itu, kesadaran Fate pun langsung kembali nih, dan dia terbangun dari pingsannya. Nah, untung saja nih Roxy itu nggak terlalu terluka parah teman-teman. Walaupun dia juga ikut pingsan bersama dengan Fate. Fate pun langsung membangunkan Roxy, lalu mereka pun beristirahat sebentar di sana, sambil menunggu keduanya meregenerasi luka mereka. Dalam percakapan singkat di sana, Roxy pun sempat berkata, kalau kehadiran dari Mukuro sendiri mengingatkannya dengan pelayan favoritnya. Roxy berkata, kalau dia merasa bersalah karena meninggalkan pelayannya itu di kerajaan Seyford. Padahal mereka sudah berjanji untuk selalu bersama. Jadi apakah dia akan tetap bahagia atau tidak ya? Tentu setelah mendengarkan curhatan dari Roxy yang seperti itu, Babang Fate pun berkata kalau pastinya pelayan Roxy itu akan tetap bahagia. Setelah luka mereka sembuh, mereka pun langsung menjelajahi ruang bawah tanah itu. Dan gak disangka, saat mereka berkeliling, mereka malah menemukan bahan material yang Fate cari untuk membuat sarung pedangnya nih. Gak hanya itu, mereka juga bisa menemukan jalan keluar dari sana. Dan ternyata nih, Milia dan Mugan juga udah ada di depan jalan keluar itu untuk menunggu mereka berdua. Di sini Fate pun bersyukur nih saat melihat kalau Roxy memiliki anak buah yang setia kepada dirinya. Tapi dia pun terus berpikir kalau nampaknya nih perkataan dari Alice itu benar. Ada orang yang mencoba membunuh Roxy. Pasalnya, dia juga menemukan simbol yang sama pada salamander di tubuh Chimera yang tadi. Sementara itu di semak-semak dekat sana, Norton Alistair pun sedang melihat Roxy dengan muka yang membuakkan. Nampaknya dia tidak senang jika Roxy itu selamat. Setelah kejadian di Great Valley yang tadi, Mukuro atau Fate pun sering bertemu dengan pasukannya ekspedisinya Roxy nih. Dan selama itu juga Fate pun mulai berjanji lagi nih akan menghajar siapapun yang melayangkan pedangnya kepada Roxy. Itulah yang dipikirkannya sebelum Fate malah mendapati dirinya ditantang duel sama Roxy. Tentu, Fate pun jadi bingung untuk menanggapinya nih. Karena kondisinya sekarang ini, Roxy sendirilah yang mengacungkan pedangnya kepada Fate. Terlepas dari Fate yang tidak ingin berduel dengan Roxy, pada akhirnya Fate pun meladeni tantangan dari Roxy. Tapi di sini Fate menggunakan grid yang masih dibungkus sama sarung pedang barunya.
bukan bermaksud mengejek Roxy atau bagaimana, tapi dalam terbungkus sarungnya saja, Creed itu sudah menjadi pedang yang sangat mengerikan. Apalagi sarung barunya ini terbuat dari bahan yang memunculkan energi suci. Tentu, Roxy pun kaget kenapa Mukuro atau Fate ini bisa menggunakan energi suci. Apakah dia adalah mantan kesatria suci atau tidak? Saat mendengarkan hal itu, Fate pun beralibi nih, kalau bahan dari sarung inilah yang membuatnya bisa menggunakan sihir seperti energi suci. Padahal sih itu memang energi suci yang dia dapatkan setelah mengalahkan Hado Flerik, teman-teman. Ya, di sini Fate itu sedikit mengibuli Roxy. Lalu terjadi pertarungan yang cukup sengit di sana nih. Fate juga mengakui kalau kemampuan Roxy sebagai kesatria suci nggak main-main. Bahkan dia tidak bisa menekan Roxy walaupun sudah mengeluarkan kemampuan berpedang yang diajarkan sama Aaron. Tapi ya tetap saja status kekuatan dari Roxy jauh lebih rendah daripada Fate sendiri. Maka secara perlahan tapi pasti, Fate bisa mengendalikan pertarungan itu dan memukul mundur Roxy. Tapi nih, saat Roxy terpental karena serangan dari Fate, dia itu bisa melihat kalau Roxy memakai Leontin yang Fate belikan saat di Safe Word. Dan hal itulah yang membuat Fate tertegun sejenak nih. Melihat kalau Fate atau Mukuro itu sedang lengah, Roxy pun langsung melesat ke arahnya dan menebas Creed dari tangannya nih, membuat Creed terlepas dari genggaman Fate. Akhirnya Roxy lah yang memenangkan duel tersebut. Setelah duel itu berakhir, mereka berdua pun sempat berbincang lagi nih. Di sini Roxy berkata, kalau gaya berpedang Mukuro atau Fate ini mirip sekali dengan Aaron Barbatos, seorang kesatria suci yang sudah pensiun. Dia juga ingat nih, kalau Aaron juga pernah bertemu dengan lelaki berpakaian serba hitam yang sempat singgah di desa yang dia lindungi. Aaron mengajarkan laki-laki itu gaya berpedang miliknya. Jadi apakah laki-laki yang dimaksud sama Aaron itu adalah Mukuro atau Fate sendiri? Mendengarkan hal itu, Fate pun gak mau menjawabnya dengan pasti nih. Namun saat mereka ingin membicarakannya lebih lanjut, suara sirine pun terdengar di seluruh penjuru kota Babylon. Dan saat itulah Norton Alistair datang kepada Roxy untuk memberitahunya nih, kalau penyerbuan monster dalam skala besar sedang menuju kota Babylon sekarang. Ya, penyerbuan monster yang biasa disebut Death March terjadi. Mendengarkan hal itu, Roxy pun meminta Norton untuk segera mengevakuasi warga, sementara dirinya dan para pasukan yang masih tersisa akan langsung menuju garis depan, agar para monster itu tidak sampai masuk ke kota. Meninggalkan Fate sendirian dalam kerumunan warga yang sedang panik nih. Di sini Fate pun sedikit menghela nafasnya dan bertekad untuk bertarung membantu Roxy dari jauh. Dia pun berjalan menyisir setiap warga yang berlarian karena panik. Tapi di tengah jalan, Alice pun datang menemui Fate. Dengan muka yang sedih, dia pun meminta Fate untuk tidak pergi dari kota. Jika Fate pergi, maka ada kemungkinan Fate akan mati. Mendengarkan hal itu, Fate pun berterima kasih nih kepada Alice. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Jika Alice sudah melarangnya untuk pergi kali ini, maka pastinya jika dia tidak pergi, Roxy lah yang akan mati. Jadi dia tidak akan membiarkan hal itu. Panel cerita pun berpindah ke atas benteng yang mengelilingi Babylon. Saat itu, Fate sudah ada di sana untuk membantu pasukan Roxy dari jauh. Apalagi dia juga sempat melihat Norton tertawa dengan sinis ketika Roxy itu pergi nih. Maka dari itu pastinya akan terjadi sesuatu yang buruk pada Roxy di sini jika Fate itu tidak menolongnya. Dengan menggunakan Creed dalam mode busurnya, Fate pun bersiap untuk melayangkan serangan pertamanya nih. Tapi tiba-tiba aja, Creed pun berkata, kalau ada satu monster seperti paus padang pasir yang sedang bergerak di bawah tanah nih. Jika Fate tidak menghentikan makhluk ini, maka ada kemungkinan dia akan menuju kepada Roxy dan pasukannya. Oleh karena itulah, Fate pun langsung mengarahkan teknik rahasia Creed mode busurnya ke bawah tanah nih, untuk memancing sang monster paus itu keluar. Namun ternyata itulah monster Omega Slime yang memang berbentuk mirip paus, teman-teman. Dan kalian bisa lihat betapa gilanya status kekuatan dari Omega Slime ini. Dengan banyak usaha yang melelahkan, Fate pun berhasil menghancurkan monster yang memiliki skill untuk mengeluarkan asam dari tubuhnya itu. Tapi ternyata gak hanya ada satu Omega Slime saja yang ada di sana, tapi ada sekitar 5 monster Omega Slime yang siap menerkam Fate nih. Gak hanya itu, Fate juga dihadang oleh orang yang kemungkinan besar mengendalikan monster Omega Slime ini. Creed berkata, kalau orang yang menghadang mereka ini adalah pemilik dari salah satu senjata Deadly Sign, sama seperti dirinya dan kampak slot milik Mine. Dan senjata Deadly Sign yang mereka hadapi sekarang adalah bayonet dengan dosa envy, atau yang bisa berarti iri, teman-teman. Nah, karena Fate sudah mendapatkan skill untuk mengeluarkan asam yang mampu melelehkan apapun,
5 Omega Slime yang dikendalikan sama Envy pun dapat dengan mudah dimusnahkan nih. Sekarang musuh yang masih tersisa hanyalah sang Envy itu sendiri. Tapi saat Fate penyerangnya, sayatan dari Grid itu gak bisa menembus badannya sama sekali teman-teman. Seketika itu juga Fate pun mengingat kata-kata dari Alice. Kalau makhluk yang berada di teritorium E gak mungkin bisa diserang sama makhluk yang berada di bawahnya. Jelas sekarang kalau pemilik senjata Envy ini berada di level teritorium E teman-teman. Pasalnya nih, status kekuatan Fate juga udah mentok seperti ini teman-teman. Jadi nggak mungkin kan kalau ada orang yang bisa menahan serangan dari Fate tadi kecuali dia sudah berada di level teritorium E. Benar saja nih, Fate pun dihajar habis-habisan sama pengguna Envy ini. Bahkan Fate itu hampir saja dieksekusi juga. Tapi di sini Fate pun berkata kepada skill glutoninya kalau dia rela mengorbankan semua status kekuatan miliknya untuk diambil, asalkan skill glutoninya itu mau membantunya naik level ke teritorium E. Dia rela mengorbankan segalanya untuk mengalahkan pengguna Bayonet Envy ini. Nah, seakan menjawab penawaran dari Fate, tiba-tiba aja Fate pun dipenuhi energi yang berasal dari skill glutoninya. Dan itulah saat dimana Fate naik ke level teritorium E. Di sini, dia itu sudah bisa melukai pengguna Bayonet Envy tadi. Dan diketahui juga nih, ternyata pengguna Bayonet Envy itu adalah Norton Alistair teman-teman. Norton pun berkata, kalau Fate sudah berkembang pesat ya dalam pertarungan ini. Tapi dia bukanlah orang yang sebaik Alice. Jadi dia akan menambahkan keseruan dalam pertarungan mereka. Saat itu Norton pun meniup sebuah peluit yang dia ambil dari sakunya. Ternyata nih peluit yang ditiup sama Norton tadi adalah sebuah sihir pemikat teman-teman. Dan kalian tahu siapa yang dipikat sama Norton kan? Ya, itu adalah monster terkuat dalam Galia, Celestial Dragon teman-teman. Melihat hal itu, Grid pun berteriak nih kalau nampaknya naga itu sedang menuju ke arah Roxy dan pasukannya. Bukannya ke arah mereka. Mungkin saja Norton sengaja melakukan hal tersebut. Tentu, Fate pun tahu kalau Roxy bisa tewas seketika kalau berhadapan dengan Celestial Dragon. Dan jelas juga nih di sini, kalau orang yang sangat ingin mengorbankan Roxy demi kedamaian umat manusia yang disinggung sama Alice sebelumnya adalah Norton Alistair. Dengan senyum sinis di wajahnya, Norton pun berkata kalau Fate hanya punya waktu 30 detik sebelum naga itu mencapai tempatnya Roxy. Tentu, Norton juga nggak akan membiarkan Fate lewat gitu aja. Sewaktu Fate berlari menuju tempatnya Roxy, Norton terus mendapakinya dengan Bayonet Envy. Untung saja Fate memiliki kecepatan yang luar biasa untuk menghindari setiap peluru sihir dari Bayonet Envy itu. Akhirnya, dia juga bisa sampai tepat waktu di tempatnya Roxy. Tapi, dia nggak bisa santai gitu aja. Karena tepat saat itu juga sang Celestial Dragon hendak menyaburkan sihir apinya pada Roxy dan para pasukannya nih. Membuat Fate tidak memiliki pilihan lain selain menahan semburan itu dengan Grid berbentuk perisainya. Tentu, walaupun MC kita ini sangat OP, tapi monster yang dia lawan kali ini nggak kalah OP-nya. Nah, melihat Mukuro atau Fate yang melindungi mereka dengan perisainya, membuat para pasukan Roxy itu berinisiatif untuk membantunya nih. Tapi itu adalah tindakan yang bodoh. Karena beberapa meter saja mereka menjauh dari Mukuro atau Fate, mereka itu sudah terbakar habis oleh semburan dari Celestial Dragon, menyisakan Roxy dan Fate saja di arena pertarungan. Pada semburan pertama, Fate dapat menahannya, tapi sang Celestial Dragon melakukan semburan kedua yang lebih kuat daripada sebelumnya, membuat Fate dan Grid itu babak belur dalam menahan serangan itu. Fate hampir saja kehilangan kesadarannya karena serangan itu. Namun, jika dia melepaskan penahannya, maka Roxy dan dirinya akan mati. Maka dari itu, dia pun terus memaksakan dirinya dan Grid untuk menahan semburan kedua ini. Nah, karena saking kuatnya semburan kedua dari Celestial Dragon ini teman-teman, serangan naga ini sedikit menembus, lalu membuat topeng tengkorak dari Fate itu hancur. Fate berhasil menahan serangan tadi, tapi tubuhnya sudah sangat remuk. Dan identitasnya sebagai Mukuro juga tidak bisa disembunyikan lagi dari Roxy. Seketika itu pula membuat reuni di antara pelayan dan tuannya ini. Sambil tersenyum bahagia karena sudah melindungi tuannya, Fate pun berkata kalau dia sangat senang bisa bertemu lagi dengan Roxy. Namun saat itu mata dari Fate pun berubah menjadi memerah nih, karena dia telah memaksakan skill glutoninya untuk memperkuat dirinya dan Grid. Tentu saat ditatap dengan mata merah dari Fate, Roxy pun tidak bisa bergerak akibat tekanannya. Fate tidak menginginkan hal tersebut, jadi dia pun memalingkan wajahnya.
lalu meminta Roxy untuk segera mengungsi dari medan pertempuran ini. Fate pun langsung melesat maju untuk mengalahkan Celestial Dragon dan Northern Alistair. Sementara itu, Roxy masih tidak berdaya dan hanya bisa melihat kepergian dari Fate. Panel cerita pun berpindah ke zona pertarungan antara Fate, Celestial Dragon, dan Northern Alistair. Saat itu ternyata, Northern itu nampak sudah bisa mengendalikan tingkah laku dari Celestial Dragon. Entah sihir macam apa yang dia gunakan, tapi nampaknya Celestial Dragon itu sudah dalam kendali Northern sekarang. Tentu, ini adalah keadaan yang tidak menguntungkan bagi Fate. Maka dari itulah dia pun mengeluarkan teknik kesatria suci yang diajarkan sama Aaron Barbatos. Itu adalah teknik yang bernama Grand Cross Return Ball. Singkatnya, itu adalah sebuah teknik suci yang membuat 3 buah penghalang besar kepada musuh yang ditargetkan. Dan untungnya teknik itu bisa menyegel Celestial Dragon untuk sementara waktu. Jadi di sini, dia pun mengurus Northern Alistair dengan Bayonet Envy-nya terlebih dahulu nih. Tentu bertarung sambil mempertahankan energi suci yang menyegel Celestial Dragon bukanlah hal mudah. Fate terus dihajar habis-habisan oleh Northern yang memanfaatkan melemahnya kekuatan dari Fate. Namun di sini, Fate pun memiliki sebuah trik untuk mengalahkan Northern nih. Dia pun mengorbankan tangan kirinya untuk membuat Northern itu lengah. Dan di saat itulah Fate mengeluarkan skill bayangan yang dia peroleh dari pertarungan sebelumnya. Lalu membiarkan bayangannya itu meringis kesakitan untuk mengalihkan perhatian dari Northern, sementara dirinya yang asli langsung bergerak ke belakang Northern untuk menusuknya. Seketika membuat Northern Alistair kalah. Setelah itu, Fate pun memberikan serangan penghabisan dengan menyayatnya sekali lagi menggunakan grid mode pedang. Namun entah kenapa nih, setelah mengalahkan Northern Alistair dan mendapatkan beberapa status kekuatannya, kesadaran dari Fate pun langsung masuk lagi ke dimensi mental, tempat di mana dia dipertemukan kembali dengan gadis yang menjadi inti dari Chimera Hanil. Nampaknya kali ini sang gadis pun bisa berbicara dengan Fate. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Luna, orang yang membuatkan Fate sebuah dimensi mental ini. Tentu Fate pun tanya, kenapa Luna melakukan hal ini? Mendengarkan hal itu, dia pun berkata kalau dimensi ini adalah dimensi penghalang agar mental dari Fate itu tidak termakan oleh skill glutonia. Maka dari itu, Fate juga bisa melihat ke bawah mereka ada banyak sekali mayat, baik itu monster ataupun manusia, yang sudah dimangsa sama skill glutoninya Fate. Luna juga berkata kalau ini dia lakukan sebagai ucapan terima kasihnya kepada Fate karena dia itu telah membunuh Luna yang menjadi inti dari Chimera Hanil. Tentu Fate pun cukup tertegun ketika mendengar ucapan terima kasih Luna yang cukup ironis. Tapi Luna tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia memang senang karena dibunuh sama Fate. Maka dengan begini, dia tidak akan bisa menyakiti orang lain lagi. Setelah mengatakan hal tadi, entah kenapa dimensi mental yang dibuat sama Luna ini perlahan mulai hancur teman-teman. Dia berkata kalau memang dimensi mental ini nggak akan bertahan selamanya. Karena dirinya tidak bisa menjadi sebuah pilar yang menahan Fate dan skill glutoninya secara terus-menerus. Dan jika Fate itu memaksakan dirinya untuk menggunakan skill glutoninya lagi dalam melawan Celestial Dragon, maka kemungkinan besar dimensi ini akan benar-benar hancur dan Fate akan dikendalikan sepenuhnya sama skill glutoninya. Tepat saat itu juga pijakan dari Fate dalam dimensi itu langsung runtuh. Untung aja dia pun diselamatkan dengan pria muda yang tidak dikenal yang masuk dalam dimensi itu juga nih. Ternyata pria itu adalah perwujudan dari Grid teman-teman. Grid pun berkata kalau dia sudah sedari tadi memanggil Fate, tapi tidak ada respon sama sekali. Ternyata Fate itu malah berada di dimensi ini ya. Lalu Grid juga berkata nih, kalau sekarang gak ada waktu lagi, mereka harus kembali ke dunia nyata untuk menyelesaikan semuanya. Fate pun setuju dengan pendapat itu. Jadi dia pun ingin meminta Grid meminjamkan kekuatan penuhnya kepada Fate nih. Tentu saja, sebagai partner yang sangat baik, Grid pun mengiyakan hal tersebut. Fate pun berbalik dan berkata kepada Luna nih, kalau dia minta maaf karena gak bisa menuruti peringatan dari Luna. Jika saja dia tidak mengalahkan Celestial Dragon, maka Fate akan menyesali perbuatannya ini. Luna pun tidak bisa berbuat apapun lagi selain mempercayai keputusan dari Fate. Setelah itu, kesadaran Fate pun kembali ke dunia nyata lagi. Nah, dia sadar tepat waktu karena Grand Cross Red Rumble yang mengekang Celestial Dragon itu sudah terlepas. Jadi di sini pertarungan ronde 2 antara Fate dan Celestial Dragon dimulai kembali. Ketika itu, Fate tidak memakai Grid dalam wujud tamengnya. Dia lebih ingin menyerang sekarang ini. Jadi dia menggunakan Grid dalam mode pedangnya untuk terus menyerang Celestial Dragon. Walaupun sudah babak belur dan kehilangan satu lengannya, Fate
tidak mengundurkan serangannya sama sekali. Dan di saat terakhir, sang Celestial Dragon pun ingin menyerang Fate dengan semburan energinya lagi nih. Namun kali ini, Fate tetap menggunakan grid mode pedangnya lalu memusatkan semua tenaganya di satu lengannya itu. Dan dia pun mengadu sayatan grid yang sudah ditenagai penuh dengan semburan dari Celestial Dragon. Tentu terjadi bentrokan energi yang sangat dahsyat di antara keduanya. Tapi kali ini Fate lebih kuat. Dia mampu mengembalikan semburan itu kepada Celestial Dragon sendiri, bahkan juga menebasnya menjadi dua bagian. Fate pun berhasil mengalahkan Celestial Dragon. Namun sebagai gantinya, tubuhnya pun langsung muntah darah ketika mendapatkan seluruh kekuatan yang dia ambil dari Celestial Dragon. Badan dari Fate pun terus gemetaran. Dia tidak kuat lagi menahan skill glutoninya yang terus mencabik-cabik mentalnya dari dalam. Dia pun berkata kepada Grid kalau dia tidak kuat lagi menahan sang glutoni. Jadi dia serahkan semuanya kepada Grid. Tentu Grid pun menolak hal itu, karena dengan begitu, Fate akan kehilangan semua statusnya dan gak hanya akan dikendalikan sama glutoni. Fate bisa mati jika menyerahkan semua statusnya ketika dalam keadaan seperti ini. Fate nampaknya tidak terlalu memperdulikan peringatan dari Grid. Dengan menggunakan sisa kesadarannya yang ada, Fate pun langsung mengorbankan semua status kekuatannya kepada Grid, membuat Grid berevolusi dalam bentuk selanjutnya. Semua status kekuatan dari Fate pun terreset nih. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan lagi untuk menopang tubuhnya agar tetap berdiri. Di sini dia pun meminta maaf kepada Grid karena memang dia tidak punya pilihan lain lagi. Sementara itu ada seseorang dengan jubah putihnya mendekati Fate nih. Melihat kedatangan orang itu, Fate pun tersenyum lalu berkata kalau dirinya tuh meminta maaf membuatnya melakukan tugas seperti ini. Mine, maukah kau membunuhku sekarang? Ya, ternyata Mine lah yang datang untuk menjadi algojo terakhir bagi Fate. Dengan raut muka yang sedih, Mine pun berkata, walaupun sudah kuperingatkan untuk tidak terlalu memakai skill glutoni itu, tapi Fate tetap melakukannya ya. Mendengarkan hal itu, Fate pun meminta maaf sekali lagi kepada Mine dengan senyuman tulus di wajahnya. Mine pun sudah tidak bisa berkata apapun lagi. Demi menuntaskan janji mereka, Mine pun harus tegar untuk membunuh Fate. Dia pun langsung melayangkan kampaknya kepada tubuh Fate. Namun saat itu, Roxy pun melesat ke arah mereka dan menyelamatkan Fate dari sayatan kampak milik Mine. Sambil menangis, dia pun berkata kalau dia tidak akan membiarkan Fate mati. Walaupun Fate memiliki kekuatan yang aneh yang dapat menggila sekalipun, Roxy tidak akan memperdulikannya. Walaupun Fate sudah berubah menjadi monster, tapi tetap saja Fate adalah Fae miliknya. Ya, Roxy memanggil Fate di sini dengan panggilan sayangnya, yaitu Fae, teman-teman. Nah, entah kenapa nih, ketika mendengarkan kata-kata dari Roxy, skill glutoni milik Fate itu jadi tenang, teman-teman. Dia bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Tentu, Fate pun sangat terkejut dengan hal itu. Dia tidak menyangka keberadaan dari Roxy bisa menenangkan skill glutoninya. Namun setelah itu, Fate pun harus pingsan juga nih di pelukan Roxy. Nah, di sini Luna yang berada di dimensi mentalnya Fate pun tersenyum. Dia berkata kalau Fate sudah menemukan pilarnya sendiri. Dengan begini, dimensi mental Fate akan tetap terjaga mulai dari sekarang. Panel cerita pun berpindah seminggu kemudian. Saat itu, Fate pun terbangun di sebuah penginapan dan mendapati Mine dan Alice sudah menunggunya nih. Mereka pun berkata sudah seminggu, Fate itu tertidur pulas dari perang yang waktu itu. Dan kini, mereka sudah memutuskan untuk tidak membunuh Roxy. Karena memang, Fate sudah membuktikan dirinya bisa sangat diandalkan oleh mereka, para pemilik skill dosa mematikan. Maka dari itu mereka ingin sekali meminjam kemampuan dari Fate untuk menjaga kedamaian dari umat manusia. Karena memang itu adalah tugas yang mereka emban selama ini. Mereka yakin dengan kemampuan Fate yang sekarang, Fate bisa menjadi bagian penuh dari mereka. Lalu Alice juga memberikan Grid lagi nih kepada Fate. Tapi Fate pun tanya nih, kenapa Grid itu nampak sangat kotor sekali? Mendengarkan hal itu, Alice pun sedikit tertawa dan berkata kalau sebelumnya Mine itu lupa membawa Grid pulang ke Babylon. Alhasil Grid pun ditinggal di arena pertarungan selama beberapa hari dan sempat juga dibawa oleh monster yang ada di sana. Untung aja Alice itu bisa menemukannya dan mengembalikannya kepada Fate. Mendengarkan hal itu, Fate pun langsung menatap Mine nih. Tapi nampaknya Mine itu nggak merasa bersalah sama sekali. Dia pun berkata kalau waktu itu dia sibuk melempar bayonet Envy menuju bagian pusat dari Galia, agar tidak ada orang yang menemukannya lagi. Karena memang, kalau dia ditemukan sama orang yang salah lagi, maka orang itu bisa dikendalikan dan menjadi jahat seperti Norton Alistair.
Ya, selama ini Bayonet itulah yang mengendalikan tubuh dari Norton, teman-teman. Dan maka dari itu juga si Norton itu memiliki kemampuan dari teritorium E, teman-teman, dan bersikap sangat jahat sekali. Ya karena memang selama ini dia dikendalikan sama Bayonet Envy gitu. Mendengarkan hal itu, Fate pun tanya kenapa Main tidak menghancurkannya saja. Di sini Main pun menjawab kalau senjata dari dosa mematikan tidak akan bisa dihancurkan dengan kekuatan apapun. Jadi karena itu, opsi terbaik adalah menjauhkannya dari peradaban manusia. Setelah obrolan itu, Alice pun berkata kalau sekarang ini mereka harus berfokus untuk membalikan lengan dari Fate yang hilang. Caranya adalah membuat Fate memiliki status kekuatan yang besar lagi. Karena memang teknik rahasia milik Creed dalam bentuk tongkatnya ini adalah sihir penyembuhan apapun. Tentu, Fate pun memiliki harapan untuk hal itu. Namun di sini Alice pun berkata, kalau Fate juga harus menjauh dari Roxy sementara waktu. Karena nampaknya, skill glutoni Fate itu sangat tertarik untuk memangsa jiwanya Roxy. Benar saja nih, setelah mendengarkan nama Roxy, Fate langsung memasuki mode starvation-nya. Oleh karena itulah, mereka pun harus diam-diam juga keluar dari Babylon dan hanya meninggalkan sepucuk surat perpisahan sementara kepada Roxy. Panel cerita pun berpindah ke sudut pandang dari Roxy nih. Saat itu, Roxy sudah berada di kamar penginapan dari Fate dan membaca surat yang ditinggalkannya. Dalam surat itu, Fate pun menjelaskan mengenai skill glutoninya dan perjalanannya selama ini mengikuti Roxy ke Galia. Dia juga menjelaskan kalau sekarang ini mereka harus berpisah terlebih dahulu karena akan sangat berbahaya bila sekarang Fate berada di sekitarnya Roxy. Setelah membacanya, Roxy pun sedikit sedih nih karena ternyata selama ini Fate telah berjuang mati-matian melawan skill glutoninya dan melindungi dirinya dari bayang-bayang. Dia pun hanya bisa berharap untuk segera bertemu kembali dengan Faye kesayangannya itu. Dan cerita di volume ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan yang cukup panjang dari Berserk of Gluttony kali ini. Ya, memang gue sangat enjoy sekali membahas Gluttony dalam volume ini, teman-teman. Karena memang ya, gue baca-baca ceritanya seru banget sih. Oke, gue Gary Christopher, signing off.